muncul lagi berita di mana anggota BEM UMY ngelakuin pemerkos gitu kan kepada 3 orang perempuan. Ini gue nggak main-main di video kali ini ya cuy. Bener, gue emosi dan kecewa juga sama kaum laki-laki ya. Kenapa gue kecewa sama kaum laki-laki? Karena akhir-akhir ini ya cuy, banyak banget berita-berita nih ya yang dimana laki-laki ngelakuin hal tersebut kepada perempuan. Dan wajar aja kenapa akhir-akhir ini perempuan pada takut nih, karena beritanya emang kayak gitu semua rata-rata ya men ya. Dan parahnya lagi di berita kali ini itu masih pelajar, masih mahasiswa lah gitu kan. Yang parahnya lagi dia itu anggota BEM ngelakuin hal tersebut bukan ke satu wanita nih men, ketiga korban. Allahu Akbar. Gue ngeliat berita ini kayak sedih banget coy dan kecewa banget gitu gue sama laki-laki akhir-akhir ini. Emang gak semua laki-laki, emang enggak ya. Gue juga kecewa gitu, cuman maksudnya gak semua gitu. Pasti ada beberapa laki-laki yang kayak gini nih sifatnya ini. Dan mulai keluar nih men, mulai terekspos oleh media ya cuy. Yo men, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya oke, sudah kali ini kita bakalan coba untuk bahas berita yang kali ini viral dan kita bakal coba untuk lihat dulu bagaimana kronologinya. Dan di sini gue ingetin lagi sama kalian semua, gue bener-bener kayak kecewa lah sama berita kali ini karena apalagi dia anggota BEM gitu kan, yang notabene-nya harusnya punya sikap, punya attitude, punya etika. Dan di sini gue juga pengen bilang sama kalian semua, jangan bawa-bawa kampusnya ya, karena gue tahu ini kampusnya kampus UMY kan, Universitas Muhammadiyah gitu kan, Jogja kalau nggak salah gue. Ini kampusnya nggak ada sangkut pautnya, nih harusnya men, nggak ada sangkut pautnya sama perilaku dia. Karena yang namanya perilaku bangset gitu kan, itu emang dari dianya sendiri. Jadi jangan bawa-bawa kampusnya ya, mohon maaf banget nih. Karena gue liat-liat komentar tuh ada yang bawa-bawa kampus gitu. Please men, ini kampusnya nggak salah sama sekali, tapi yang salah siapa? Ya orangnya, ini laki-lakinya, ini yang kayak setan gitu kata gue. Nah sekarang kita bakal langsung lihat aja kronologinya dan di sini bantu share ya cuy ya, karena ini berita harus viral, harus pada tahu gitu kan. Karena gue takutnya kalau berita ini nggak viral, masih banyak di luar sana yang menjadi korban pemerkosaan itu ya mena, yang dilakukan di area kampus tapi nggak berani speak up. Nah takutnya kayak gitu, makanya kalian share video ini biar pada yang lain-lain itu berani speak up. Jadi jangan pernah kalian diem-diem aja kalau misalnya kalian dilakukan seperti itu oleh laki-laki gitu. Speak up aja, oke? Itu merugikan kalian gitu. Jangan pernah kalian diem-diem doang karena itu merugikan kalian. Oke, langsung aja kalau gitu kita lihat ke beritanya cuy. Let's go. Nah di sini ada video TikToknya cuy, kita bisa lihat nih, viral demisioner BEM UMY per 3 mahasiswi. Kamu yang kuat ya kalau sama aku, soalnya aku hyper. Ini kalimat yang kayak gini yang gue benci banget cuy. Maksudnya dia ngapain ngelakuin pembelaan dengan bilang kamu harus kuat ya kalau sama aku, soalnya aku. Lu kira itu suatu hal yang bisa lu kata-katain gitu? Maksudnya suatu hal yang bisa lu bilang ke orang gitu, seakan-akan kayak itu kebanggaan, seakan-akan kayak itu kekurangan. Itu kekurangan, emang kekurangan ya. Maksudnya ini dia punya sifat kayak gini itu kekurangan, tapi nggak perlu disampaikan. Itu ditahan aja, malu. Gak usah lu bilang ke orang lain gitu, kayak maksudnya kamu harus kuat. Seakan-akan kayak ceweknya harus kuat ngadepin dia. Harusnya dia yang ngilangin sifat itu. Mohon maaf banget nih, gue emosi men asli di video kali ini. Coba kita lihat dulu ya men. Jadi intinya beritanya kayak gini dan kita bakal lihat nih, kalau nggak salah gua ada mukanya gitu. Nah ini mukanya coy, kita bakal langsung lihat aja nih mukanya dari orang yang ngelakuin itu, pelakunya. Nah men, ini dia mukanya ya cuy. Nama dia itu Khalid Maula Natas. Ini mukanya nih. Iya. Nah ini nih, kita lihat dulu, sabar. Nah. Oh, anak bela diri. Ini anak-anak taekwondo apa anak karate ini, gue nggak tahu ya. Oh, anak bela diri. Jadi seakan-akan kayak udah kuat banget lah gitu ya, bisa loncat muter gitu. Iye, si paling kuat dah lu ya, si paling hypersex. Nih mukanya nih ya, banget anjing emang nih, gue kesel banget liat ya. Tuh mukanya tuh. Dan ya, dia ada IG ya men. Nah, kita bakal lihat nanti IG-nya nih. Nih IG-nya. Tah, ini IG-nya. Khalid Maula Natas. Dan tadi gue udah sempet searching juga. IG-nya itu udah di private ya men ya. Tapi kita lihat bio-nya nih. Kita selesaikan apa yang kita mulai. Still progress. Oke, selesaikan apa yang udah lu mulai ya. Lu ngelakuin hal tersebut, lu ngerasa udah paling bener karena lu bilang sama cewek lu tuh, gue hypersex, lu harus tahan sama gue, lu harus kuat sama gue. Kan itu ngerasa kayak lu paling bener ya. Selesaikan tuh. Sekarang lu kena nih kan. Lu kena gitu kan, sesuaikan dengan bio lu. Kita selesaikan apa yang kita mulai. Selesaikan. Kalau emang lu dikasih hukuman penjara bertahun-tahun, selesaikan. Gak usah nangis, gak usah klarifikasi minta maaf, gak usah ngerasa bersalah ya, selesaikan. Still progress katanya. Iya, still progress. Berprogres lu ntar di penjara yang balik jeruji besi. Mampus dah lu. Dan di sini kita bakal lihat ya mainnya komentar-komentarnya sebelum kita ke kronologinya ya cuy. Asli sih, yang harus dididik itu bukan cewek doang yang harus jaga diri, tapi cowok juga harus dididik buat bertanggung jawab dan menghargai perempuan itu. Gue juga bingung ya men ya. Mungkin akhir-akhir ini banyak juga orang bilang kayak ya cewek juga harus dididik lah biar jaga diri, biar itu.
gitu. Iya, emang cewek emang dididik buat jaga diri. Tapi kalau misalnya kejadian udah kayak gini gimana? Nih, coba kita bakal lihat bagaimana kronologinya, langsung aja ya men ya. Nah, di sini kan ada 3 korban ya cuy. Kita bakal baca dari korban pertama nih men. Korban pertama mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi 3,5 bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh seorang temannya. Oke, 3 hari kenal, si MKA tadi, si setan tadi meminta korban untuk menemani rapat katanya. Nah, dia itu kan anak BEM ya, jadi minta ditemenin rapat lah gitu istilahnya men ya. Akan tetapi pelaku ternyata membawa korban ke sebuah toko untuk membeli miras dan kemudian ke kos pelaku. Nah, ini anak-anak kosan emang kayak gini rata nih. Sekitar jam 22 setelah MKA minum miras gitu kan, ia meminta korban melakukan persetubuhan. Korban dalam keadaan sadar dan tidak minum miras. Oke, berarti si setan ini udah minum miras gitu kan, tapi si ceweknya enggak. Berarti dalam keadaan sadar. Pada waktu itu korban sedang haid. MKA tidak peduli akan hal itu dan korban dipaksa untuk mencuci alat kelamin untuk berujung pada tindak persetubuhan. Korban tetap menolak. Lagi hate lu mikir nggak sih ini lagi hate? Hargai! Wanita tuh dihargai. Udah tahu lagi hate juga masih jadi paksa. Saat terjadi, MKA mengatakan ke korban, kamu yang kuat ya kalau sama aku, soalnya aku hypersex. Nih gue nggak suka banget dengan kalimat yang dia bilang tadi nih, kamu yang kuat ya kalau sama aku, soalnya aku hypersex. Lu tuh nggak perlu kebenaran gitu, lu nggak perlu bilang sama cewek seakan-akan kayak lu tuh bener hypersex, jadi cewek lu tuh harus paham dengan keadaan lu. Enggak, kalau emang lu hypersex, lu yang harus merubah hal itu. Jangan cewek lu yang lu tekankan buat mengerti keadaan lu gitu, ngerti nggak maksud gue? Ini kan hal yang goblok gitu. Hypersex ini bukan hal yang baik, ini hal yang goblok. Asli dah. Jadi ini bukan hal yang harus dibenarkan dan harus disabari, bukan yang harus diterima gitu, enggak men. Dan ini korban kedua adalah teman pelaku. Pemerkosaan itu terjadi pada Oktober 2021 saat pelaku dan teman-temannya ke klub malam di Jalan Solo. Saat itu korban dalam keadaan mabuk berat dan tak sadarkan diri. Berarti si ceweknya lagi tidak sadarkan diri ya men, dan diperkosa oleh MKA. Oke. Korban sempat tersadar sebentar karena dia merasakan sebuah paksaan saat tindakan pemerkosaan gitu kan. Pada saat korban tersadar sebentar, korban melihat tubuh MKA di atas korban dan sedang melakukan tindak perkosaan. Tubuh MKA yang jauh lebih kuat menindih korban. Nah, ini cewek dididik buat menjaga diri, tapi tetap aja cowok itu lebih kuat men ya. Cowok itu punya tenaga yang lebih kuat daripada cewek. Jadi wajar aja meskipun si cewek ini udah diajarkan buat jaga diri, tetap pasti kalah dengan tenaga dari cowok. Jadi yang harus dididik itu siapa sih sebenarnya? Iya, wanita juga harus dididik buat jaga diri, tapi yang harus dididik lebih keras lagi adalah cowok. Jaga dan hargai wanita, itu cowok itu harus kayak gitu. Dididik itu men ya, harus dididik kayak gitu istilahnya men. Saat korban benar-benar dalam posisi sadar, korban sudah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Berarti udah sadar gitu kan, udah kelar kejadiannya. Akhirnya dia sadar, tapi dia udah nggak inget tuh apa yang terjadi, peristiwa yang dia alami. Tapi pokoknya yang dia inget cuman itu doang, yang dimana si pelaku ini lagi ngelakuin hal tersebut ke si korban gitu kan. Itu korban yang kedua. Nah, ini korban yang ketiga nih coy, adalah seorang mahasiswa baru ikut rekrutmen BEM, anggota baru. Saat itu pelaku memperdaya korban dengan alasan membantu memisahkan berkas file. Aduh, iya dah. Lantaran hanya berdua, korban bersikeras pamit pulang, tapi ditahan oleh pelaku. Saat itulah korban direbahkan pelaku, ditelan dengan paksa dan diperkosa. Kesel gue liatnya men, asli dah. Ironisnya MKA alias OCD korban melalui lubang anjing. Gue ikut sedih men. Sakit hati gue bacanya. Hingga korban pulang dalam keadaan kesakitan. UMY sendiri telah mengkonfirmasi kasus dugaan pemerkosaan yang ramai di media sosial itu. Disebutkan bahwa pelaku dan korban adalah sama-sama mahasiswa UMY. Berarti 3 tadi itu semuanya mahasiswa dari UMY ya men ya. Jadi ini intinya bener men, ini gak ada akhlak dari laki-lakinya, gak ada akhlak asli men, gue gak bohong. Dan kalau gak salah gue juga dari yang gue baca-baca komentar ya men ya, katanya sih ya, si cowok ini itu katanya cowok yang kelihatan baik-baik aja gitu. Jadi pada saat korban-korbannya itu menceritakan hal tersebut ke orang lain gitu kan, ke temennya, kebanyakan teman-temannya itu kayak gak percaya ya, karena si cowok ini kan dia anggota BEM dan kelihatannya anak baik-baik. Jadi ya pada saat diceritakan gitu kayak masa sih gitu. Nah, ini yang salah dari kalian juga nih. Kalau misalnya kalian mendapati teman kalian nih cerita sama kalian gitu kan. Makanya di sini gue pengen speak up dikit ya cuy ya. Misalnya teman kalian speak up sama kalian gitu. Gue digini-giniin sama cowok gue gitu, atau gue digini-giniin sama si Eta gitu, atau si ini si A si B. Itu kalian kudu denger. Jangan ngerasa kayak ini mah bohong, gak ada bukti, gak ada apa. Denger dulu aja. Denger dan hargai gitu. Hargai speak upan dia gitu, karena dia nge-speak up kayak gitu nggak mudah. Ketika misal temen lu gitu speak up ke lu gitu, ngomong ke lu, gue tadi diginiin sama show ini, lu jangan ngerasa itu bohongan, jangan. Karena buat dia ngobrol kayak gitu aja, buat dia bilang kejadian yang dialami aja itu susah. Jadi ketika dia udah berani ngomong sama lu, berarti dia percaya sama lu. Nah, makanya gue bilang sama kalian juga semua ya, kalau misal teman kalian ada yang kayak gitu, yang speak up ke kalian, itu dihargai. Kalau nggak ada buktinya dicari.
Jadi jangan sampai kalian kayak nggak percayaan gitu. Karena dia buat ngomong kayak gitu aja susah men. Dan buat kalian semua yang ngalamin hal tersebut ya, buat para korban nih, kalau misalnya di luar sana masih banyak ya korban-korban yang dilakukan kayak gitu kan, tolong percaya sama teman kalian, speak up aja, ngomong, atau kalian tulis ada di sosial media, kalian kirim ke gue boleh. Kalau misalnya ada nih kalian yang memang udah jadi korban gitu kan, terus kalian gak berani ngomong, DM aja ke gue, DM ke Instagram gue @firasatid. Kalian ngomong ke situ, ntar gue bakal coba untuk speak upin, ntar gue bakal coba untuk viralkan gitu kan. Seenggaknya kalian ngomong ke gue, dan kalau bisa ada buktinya dikit gitu, meskipun gak terlalu, tapi pokoknya ada buktinya, ada nama jelasnya, identitasnya gitu kan. Bilang ke gue, cerita ke DM aja gitu kan, atau ke kolom komentar juga boleh. Kalau emang malu ya udah DM aja, private DM ke gua gitu, ntar gua bakal baca. Intinya kalian jangan pernah takut buat speak up. Asli di sini gua kecewa banget dengan sikap laki-laki akhir-akhir ini, emang bener-bener anjing banget ya laki-laki akhir-akhir ini, banyak banget yang kayak bajingan. Jadi makanya gua udah bilang sama kalian semua ya, tolong jangan takut buat speak up, karena gua tahu akhir-akhir laki-laki lagi memperlihatkan sisi buruknya gitu. Dan gua berharap banget semoga gua nggak ada sisi buruk ya men. Maksud gua semoga aja gua nggak sampai ikut-ikutan gitu kayak gitu-gitu ya men. Jadi makanya di sini sama-sama kalian yang emang jadi korban tolong speak up, dan kalian semua yang lagi di luar sana yang nonton video kali ini jangan coba-coba ngelakuin hal tersebut ya. Kalian tuh bajingan kalau misalnya ngelakuin hal tersebut men. Jangan, hargai wanita. Oke, dan jangan pernah kalian ngelakuin hal tersebut, karena kalau misalnya kalian ngelakuin hal tersebut ya men, itu mempermalukan harga dari laki-laki juga gitu. Laki-laki jadi malu banget akhir-akhir ini, dan pasti laki-laki jadi nggak mudah dipercaya gara-gara berita-berita kayak gini. Makanya kalian jangan pernah ngelakuin hal tersebut ya cuy. Mohon maaf banget nih ya buat kalian semua yang mungkin udah pernah jadi korban gitu kan. Speak up aja, gue dukung kalian semua, gue support sama kalian semua. Pokoknya kalau misalnya udah pernah jadi korban, cerita aja ke gue, jangan pernah takut buat speak up. Dan ini semoga aja beritanya bisa tambah viral lagi. Kalian bagi ya video ini ya cuy, kalian share video ini ke yang lain gitu kan. Karena kalau misalkan gak share, ntar banyak lagi korban-korban di luar sana yang gak berani speak up gitu kan, malah terbengkalai gitu, malah kayak udah biarin aja. Padahal hal-hal tersebut gak wajar, hal yang gak wajar buat disembunyikan gitu. Hal kayak gitu tuh harus dibicarakan, di speak up, di blow up gitu. Jadi jangan sampai kalian pendam sendiri, karena pasti itu jadi trauma buat kalian semua gitu kan. Jadi ya maksud gua jangan pernah dipendam, jadi dikeluarkan aja. Dan bantu share juga video ini biar para korban di luar sana bisa speak up dan gak malu, gak takut buat ngomong ke gua atau ngomong ke siapapun gitu ya men. Intinya video kali ini itu aja. Gue kecewa banget sama laki-laki tersebut ya men. Intinya semoga aja kedepannya nggak ada lagi yang gini-gini. Cuman gue juga berharap banget semoga ini hukumannya setimpal. Jangan sampai dikasih hukuman yang kayak ringan gitu, mentang-mentang sopan dikasih hukumannya ringan gitu. Jangan ya cuy. Semoga aja nih dikasih hukumannya setimpal, dan semoga aja nggak dikasih hukuman yang ringan-ringan ya cuy. Segitu video gue, subscribe dan subscribe. Bye bye. Gue lemes anjing.